selesai. Guru akan memeriksa kalian punya kehadiran. Guru absen dulu ya. Adinda, Hadir. Aditya, Hadir. Pak Guru lanjut. Pak Guru mau tanya dulu. Kalian masih ingat tidak tentang materi minggu lalu? Masih ingat tidak? Siapa yang tahu materi minggu lalu? Coba Alif, materi minggu lalu tentang apa? Teks prosedur. Ya, materi minggu lalu tentang teks prosedur. Siapa yang suka makan mie sedap? Yang suka? Ya, pasti semua suka makan mie sedap. Kalau kalian suka makan mie sedap, artinya kalian tahu bagaimana cara memasak mie sedap. Nah, ini Pak Guru ada buat contoh. Ini yang dikatakan adalah mie sedap atau mie instan. Siapa yang tahu tata cara pembuatan mie instan? Ya, semua tahu karena semua suka. Oke, Pak Guru tunjuk. Coba ini apa mie instan ya? Coba ini sampaikan tata cara pembuatan mie instan. Yang pertama apa? Rebus mie dengan air yang telah mendidih. Ya, rebus mie dengan air yang telah mendidih. Yang kedua, Tiriskan mie untuk beberapa menit dan buanglah air bekas rebusan mie. ya, tiriskanlah air beberapa menit dan buangkanlah air. Yang ketiga, Tuangkan air panas yang baru sebagai kuahnya. tuangkan air panas yang baru sebagai kuahnya. Yang keempat, Masukkan bumbu-bumbu yang telah tersedia. masukkan bumbu-bumbu yang telah tersedia. Dan yang kelima, Tuangkan mie di dalam mangkok. iya, tuangkan mie ke dalam mangkok. Ya, berikan aplaus dulu. Aku akan sampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Ya, bisa lihat di slide. Ya, ini hari ini bahasa Indonesia kelas 7 tentang teks prosedur. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah ini. Bisa baca di depan ya. Ya, ini. Tujuan pembelajaran yang kita capai pada hari ini yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian dari teks prosedur. Semua baca dalam hati ya, ikut Pak Guru tapi baca dalam hati. Yang kedua, peserta didik dapat mendemonstrasikan langkah-langkah dalam menyusun teks prosedur. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyusun struktur dari teks prosedur. Dan yang keempat apa? Coba baca. Iya, betul sekali. Yang keempat, peserta didik dapat memvalidasi hasil penyusunan kebahasan struktur teks prosedur. Langkah-langkah pembelajaran pada siang hari ini yang akan kita capai adalah ini. Ini adalah langkah-langkah pembelajaran. Ya, langkah-langkah pembelajaran yang akan kita capai di sini. Yang pertama ada definisi dan tujuan. Yang pertama, teks prosedur adalah teks tertulis atau lisan yang berisi instruksi kepada pembaca untuk melakukan atau membuat sesuatu. Yang kedua, tujuan teks prosedur adalah memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu. Lanjut. Ya, di sini ada teks prosedur membuat apa? Membuat layang-layang. Jadi hari ini kita akan membuat atau menyusun struktur terkait pembuatan layang-layang. Ya, di sini ini mungkin yang terakhir, penyusunan teks prosedur. Ini harus kalian ketahui. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, mengamati cara membuat atau melakukan. Yang ketiga, menuliskan tujuan teks. Yang
berdiri dengan rapi, tenang ke masing-masing kelompok. Sudah tahu toh? Kelompok 1 mana, kelompok 2 mana, kelompok 3 mana. Oke, silakan. Awas, jangan sampai goyah. Awas ya. Satu kali. Oke, cepat. Oke, ngomongin kelompok. Ya anak-anak, perhatikan di sini kita sekarang masuk kegiatan inti kita. Kegiatan inti kita itu terkait dengan menyusun struktur teks prosedur dari pembuatan layang-layang. Di sini ada teks. Pak Guru sudah buat teks. Ini teks Pak Guru sudah buat. Nanti teks ini kalian baca, pahami. Setelah itu kalian isi di dalam LKPD-nya. Nanti Pak Guru akan menilai. Ada penilaian kelompok dan ada penilaian individu. Jangan lupa berdiskusi dengan teman. Diskusi itu maksudnya saling bertukar pikiran untuk mendapatkan hasil yang baik. Supaya kalian pada saat presentasi hasil kalian baik. Ya, kelompok ini ada yang mau bertanya, kelompok kedua. Ya. Jadi ingat, siapa yang aktif di dalam kelompok, maka Pak Guru akan menambahkan nilainya. Siapa yang aktif di dalam kelompok, maka nilainya juga akan baik. Maka dari itu, Pak Guru katakan harus kerjasama dalam kelompok. Karena kalian ini kan kelompok. Kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Oke, kelompok 3 silakan maju di depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ayo, akan maju. Suaranya kuat ya? Supaya terdengar. Di sini saja, di sini. Ayo. Jangan malu-malu. Harus berani. Baik. Tidak. Ayo, dipersilakan kelompok 3. Siapa yang moderator?
presentasikan hasil diskusi kami. Oke, lanjut. Silakan. Ya. Nomor 1. 1. Struktur pembuatan layang-layang. Struktur pembuatan layang-layang. 1. Buat gerangan layang-layang menggunakan dua bilah bambu. 2. Letakkan dua bilah bambu secara menyilang. 3. Ikat kedua bilah bambu dengan benang bambu. 4. Hubungkan ujung-ujung serangga bambu. Serangga layang-layang. 5. Ambil spidol dan buatlah pola sesuai 6. Gunting sesuai pola yang dengan ujung layang-layang. 7. Gunakan lem untuk merekat telah digambarkan kertas pada kerangka layang-layang. Ya. 8. Agar lebih menarik, tambahkan ekor pada bagian bawah. 2. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan layang-layang. Bahan 1. Bambu. 2. Kertas wajik. 3. Benang jahit. 4. Tali. 5. Teteran. 6. Lem. 7. Spidol. 8. Kuter. Alat gunting, kuter. 3. Kuas. 3. Ceritakan kembali struktur pembuatan layang-layang menggunakan bahasa Indonesia efektif. Jawaban: membuat tanda salib dengan mengambil stik bambu sepanjang 50 cm dan letakkan pada stik sepanjang 50 cm sehingga membentuk tanda salib. Stik bambu memakai benang atau lem. Menghubungkan semua ujung kerangka dengan tali atau benang yang diikatkan pada bagian ujung kerangka. Cara pertamanya adalah meletakkan kerangka di atas plastik atau bahan yang ingin digunakan untuk menjadi alas dari layang-layang. Selanjutnya, potong garis bantu tersebut membentuk layang-layang. Lipat pinggiran layar pada kerangka dan gerakkan sampai kuat dengan lem. Selanjutnya buatkan lubang kecil persis di atas pertemuan kedua bambu memakai gunting atau alat pemotong. Ya, sudah. Itu adalah hasil presentasi dari kelompok 3. Oke, coba kasih pertanyaan satu lagi. Apakah ada dari kelompok mau menanggapi presentasi kita? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin menanggapi hasil presentasi dari kelompok 3. Sudah jelas tapi masih ada yang kurang, yaitu 7. Gunting sesuai pola yang telah digambar. 8. Gunakan lem untuk merekatkan kertas pada kerangka layang-layang. 9. Agar lebih menarik, tambahkan ekor pada bagian bawah. 10. Selanjutnya buat 2 lubang di tengah dan 2 lubang di bawah. Ya, berikan aplaus dulu buat kelompok 2. Ada lagi yang mau menanggapi? Ada lagi yang mau menanggapi? Ada tidak? Kalau tidak ada, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Oke. Kelompok 3 silakan kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya kuat. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang disampaikan oleh Supriyani. 1. Struktur pembuatan layang-layang. Membuat kerangka layang-layang dengan menggunakan 2 bilah bambu. 2. Gunakan 2 bilah bambu secara menyelam. 3. Ikat kedua bilah bambu dengan benang jahit. 4. Hubungkan ujung ring kerangka layang-layang. Dan yang kelima, siapkan tempelkan di atas bilah bambu. 6. Ambil spidol dan buat pola sesuai dengan ujung layang-layang. 7. Gunting sesuai pola yang digambar. 8. Gunakan lem untuk merekatkan kertas pada kerangka layang-layang. 9. Agar lebih menarik, tambahkan ekor di bagian bawah bambu. 10. Selanjutnya buat 2 lubang di tengah dan 2 lubang di bawah. 11. Setelah itu ikatkan ujung yang lain ke ujung bawah rangka. 12. Layang-layang siap untuk diterbangkan. 2. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan layang-layang. 1. Bambu. 2. Kertas wadi. 3. Benang jahit. 4. Tali. 5. meteran. 6. lem. 7. spidol. 8. cutter. 1. Alat. 1. gunting. 2. cutter. 3. kuas. Ceritakan kembali struktur pembuatan layang-layang menggunakan bahasa Indonesia efektif. Membuat tanda salib dengan mengambil stik bambu sepanjang 5 cm dan letakkan pada stik sepanjang 60 cm sehingga membentuk tanda salib. Stik bambu memakai benang atau lem. Pastikan kerangka telah direkatkan dengan baik. Untuk membuat kerangka terpasang dengan kokoh, buka lem dan persilangan kedua stik dan tekan sehingga melekat erat dan tidak geser. Menghubungkan semua ujung kerangka dengan tali atau benang dipindahkan pada bagian ujung kerangka. Buat alas untuk kerangka. Ya, kita akan menyimpulkan kegiatan kita pada awal sampai akhir kegiatan. Oke, kita masuk pertama. Kalau kita membuat simpulan mengenai kita punya kegiatan. Yang pertama tadi di dalam RKPD, di situ kan ditanyakan struktur pembuatan layang-layang. Di situ kan ada berapa? Ada 12. Ya, struktur pembuatan layang-layang itu ada 12. Yang pertama apa? Buat kerangka. Yang kedua apa? Letakkan 2 bilah bambu. Letakkan 2 bilah bambu. Yang ketiga apa? Ikat kedua bilah bambu. Ikat kedua bilah bambu. Yang keempat? Bukan ujung-ujung kerangka Hubungkan layang-layang. ujung kedua bilah bambu. Yang kelima? Bukan ujung kerangka layang-layang. Yang keenam apa? Ambil spidol dan buatkan Ambil spidol dan membuat bola. Yang ketujuh? gunting sesuai dengan yang digambar. Ya, yang ketujuh gunting sesuai dengan bola. Yang kedelapan? Gunakan lem untuk merekatkan kertas. Ya, gunakan lem untuk merekatkan kertas. Sebelum perhatikan. Yang kesembilan? Agar lebih menarik, tambahkan ekor pada bagian Ya, agar lebih menarik tambahkan ekor pada layang-layang. Kesepuluh? Selanjutnya buat lubang di mana dan Ya, yang ke-10 itu membuat lubang di bagian tengah dan membuat lubang di bagian ekor. Yang ke-11? Setelah itu ikatkan ujung layang-layang ke bawah rangka. Ya, setelah itu ikat ujung kedua layang-layang itu di bawah rangka. Dan yang ke-12 itu siap diterbangkan. Siap diterbangkan. Sekarang ngomong soal nomor 2. Alat dan bahan yang digunakan. Ya, alat dan bahan yang digunakan pada saat membuat layang-layang. Alat itu apa yang digunakan? Bahannya apa? Bambu. Ya, Pak. Bambu. Yang kedua? Kertas wajah. Yang ketiga? Jahit. Yang keempat? Yang kelima? Meteran. Yang keenam? Lem. Yang ketujuh? Spidol.
Billahi